Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Dewi Kurun Aini selaku dosen psikologi umum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, serta teman-teman kelas 1B yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita semua bisa melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan presentasi mengenai proses mental. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Cika Andarista selaku pemateri, Haris Damayanti selaku moderator, Afifah Putri Nadira selaku pemateri, dan juga Ayu Rahmawati selaku materi. Adapun susunan acara pada pagi hari ini meliputi yang pertama pembukaan, kedua pemaparan materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita awali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan ke pemaparan materi. Apa itu proses mental? Proses mental adalah suatu proses informasi atau stimuli diterima oleh indera, diolah oleh pikiran dan menghasilkan respon. Proses ini merupakan rangsang dari datangnya stimulus berupa ucapan atau tindakan. Stimulus akan diterima oleh indera, diolah oleh otak, dan direspon kembali melalui indera. Seorang psikolog kognitif mempelajari cara manusia memahami beragam bentuk. Kenapa mereka ingat beberapa fakta, tetapi lupa fakta yang lain? Atau bagaimana cara mereka belajar bahasa? Read Stephen K. Cognition Theory and Application menyebutkan bahwa ilmu psikologi kognitif banyak mempelajari tentang persepsi, atensi atau perhatian, memori, penginderaan visual, bahasa, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Proses mental sangat erat kaitannya dengan interaksi dan komunikasi manusia karena melibatkan stimulus dan respon. Dalam hal tersebut tentunya ada beberapa bentuk proses komunikasi yang terlibat di dalamnya. Di antaranya adalah kognisi yang berkaitan dengan pengenalan, emosi yang berkaitan dengan perasaan, dan konasi yang berkaitan dengan motif. Kognisi. Secara etimologis, kata kognisi berasal dari bahasa Latin, yaitu cognoscere, yang artinya mengetahui. How to recognize. Kognisi adalah sesuatu dipercaya dapat memengaruhi sikap, perilaku, atau tindakan seseorang terhadap sesuatu. Proses yang dilakukan di sini adalah memperoleh pengetahuan dan manipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan kognisi ini biasa diartikan sebagai kecerdasan atau intelijensi. Adapun bidang ilmu yang mempelajari kognisi beragam, di antaranya ada psikologi, filsafat, dan lain-lain. Area-area yang utama dalam psikologi kognitif adalah persepsi, atensi, memori, bahasa, berpikir, pengambilan keputusan. Kognisi mempunyai istilah ilmiah untuk proses berpikir atau process of thought.
Emosi. Emosi adalah reaksi yang ditunjukkan kepada seseorang atau kejadian. Emosi dapat diungkapkan melalui berbagai jenis perasaan seperti senang, sedih, marah, dan lain sebagainya. Emosi menurut Wyman Crow adalah pengalaman efektif yang disertai penyesuaian dari dalam individu tentang keadaan mental dan fisik yang berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Emosi juga biasa dikatakan sebagai ekspresi perasaan. Perasaan adalah keadaan kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang kita alami. Selanjutnya yaitu konasi. Konasi adalah kemampuan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Konasi biasanya berkaitan dengan motivasi untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu. Konasi, kehendak, hasrat, kemauan, yaitu suatu tenaga atau suatu kekuatan yang mendorong seseorang agar bergerak dan berbuat sesuatu. Gejala kemauan dibagi atas dorongan, keinginan, hasrat, kecenderungan, dan hawa nafsu. Dorongan sendiri terbagi menjadi dua golongan, yaitu dorongan nafsu dan rohaniyah. Nafsu telah mempunyai arah dan tujuan tertentu. Hasrat ialah suatu keinginan yang bisa diulang-ulang. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.